Kala itu di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang mempunyai penyakit sopak atau tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais setiap hari selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya, hingga ada salah satu permintaan yang sulit untuk dikabulkan. "Wahai anakku, mungkin ibu sudah tidak lama lagi dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," pinta ibunya. Kemudian Uwais pun terdiam karena perjalanan ke Mekah sangatlah jauh dan melewati padang pasir yang tandus dan panas, kurang lebih perjalanan 1000 km. Orang-orang biasanya bepergian menggunakan unta dan perbekalan yang sangat banyak. Karena keadaan keluarga Uwais yang sangat miskin, hal itu membuat ia tercengang dan termenung. Tapi ia tidak pernah putus asa dan selalu ingin untuk bisa memenuhi permintaan sang ibunda tercinta. Setiap hari ia selalu berpikir dan mencari jalan keluar bagaimana ia bisa membawa sang ibu tercinta untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji, hingga pada akhirnya dia membeli seekor lembu dan membuat kandang di atas puncak bukit. Setiap hari ia bolak-balik menggendong anak lembu itu menuju ke puncak bukit. Waktu terus berlalu dan lembu itu pun semakin besar. Otomatis tenaga yang dikeluarkan Uwais semakin besar. Kebiasaan itu pun terus berlanjut setiap hari hingga 8 bulan lamanya, hingga sampailah musim haji. Lembu itu mempunyai berat badan 100 kg dan juga otot-otot Uwais Al-Qarni semakin membesar. Ternyata kebiasaan menggendong lembu bolak-balik ke puncak bukit adalah bentuk latihan Uwais agar bisa menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah demi melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni akhirnya menggendong ibunya pergi dari Yaman menuju Mekah demi memenuhi permintaan ibunya tersebut. Ia tetap tegap menggendong ibunya untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ibunya pun terharu dan bercucuran air mata karena akhirnya bisa melihat Baitullah secara langsung. Kemudian Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." Ibunya pun heran dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizatnya. Uwais yang mempunyai penyakit sopak seketika juga hilang dan sembuh, dan hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda itu juga yang kemudian menjadi petunjuk bagi Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengenalinya. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, "Nanti di zaman kamu akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah dan temui dia. Dia adalah pemuda Yaman yang akan datang dari arah Yaman. Carilah dia dan mintalah doa kepadanya." Setelah berlalu beberapa tahun, Uwais Al-Qarni pun wafat, dan anehnya pada saat itu banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Ketika hendak dikafani pun banyak orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang hendak pergi menggali kuburnya, di sana sudah banyak orang yang mengurusi proses pemakamannya hingga selesai. Meninggalnya Uwais Al-Qarni ini menggemparkan kota Yaman, karena terjadi hal-hal yang sangat mengherankan. Seorang fakir yang bahkan tidak dihiraukan oleh manusia, tetapi banyak orang tak dikenal ikut berdatangan di pemakaman pemuda tersebut. Penduduk kota Yaman tercengang dan terheran-heran, dan mereka pun saling bertanya-tanya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal adalah hanya seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari adalah penggembala domba dan unta? Tapi ketika ia wafat, ia menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya orang-orang asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dengan jumlah yang sedemikian banyaknya. Ternyata orang yang banyak mengurus jenazah Uwais Al-Qarni adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diturunkan untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni pun tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman tahu siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni.
Selama ini tidak ada orang yang tahu siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, karena inilah permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang itu. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, hingga doanya pun sangat makbul. Dan Allah memberikan anugerah juga keistimewaan ketika beliau meninggal. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa mencontoh juga mengambil hikmah daripada kisah ini.